warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, mari belajar bersama. Kita hari ini akan belajar tentang buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Siapkan bukunya, buku peristiwa alam tema 8. Setelah itu anak-anak silahkan dibuka halaman 20. Kita akan membaca bersama-sama. Siap? 1, 2, 3. Pulang sekolah, hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Nah, di bawah bacaan ada gambar Siti dan teman-teman yang sedang bermain sepeda bersama-sama. Selanjutnya di halaman 21, banyak permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Nah, anak-anak, permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Pasangkan gambar di bawah ini dapat membantu. Pasangan gambar di bawah ini dapat membantumu. Nah, itu ada gambar awan panas ya. Cuacanya panas. Udin dan Edo bermainnya di dalam rumah. Kemudian cuacanya sejuk. Siti dan teman-teman bermain di luar rumah. Selanjutnya di halaman 22, diskusikanlah permainan yang dapat dilakukan saat siang hari. Beri tanda bintang ya anak-anak untuk permainan yang dilakukan di luar rumah. Kemudian beri tanda bulan untuk permainan yang dilakukan di dalam rumah. Nah, di sini sudah Bu Guru beri contoh. Setiap gambar Bu Guru beri tanda bintang dan bulan. Gambar 1, Siti dan teman-teman bermain congklak, itu bulan. Kemudian Udin dan teman-teman bermain kasti, bintang. Udin dan teman-teman bermain egrang, juga bintang. Siti dan Lani bermain boneka, bulan. Kemudian Penny dan Edo bermain monopoli, itu juga bulan. Terakhir, Siti dan teman-teman bermain sepeda, diberi tanda bintang. Kemudian untuk halaman 23, kita baca dulu ya anak-anak. Siti dan teman-teman asyik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan, banyak anak bermain layang-layang.
Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada Penny. Tahukah kamu mengapa? Anak-anak tahu? Iya, jawabnya karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Penny. Selanjutnya, anak-anak, yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Layang-layang Udin ditunjukkan gambar 1 atau layang-layang berwarna ungu. Kemudian layang-layang Penny ditunjukkan gambar 2 atau layang-layang yang berwarna merah dan kuning. Udin dan Penny mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Penny sama dengan 20 jengkal Udin. Nah, anak-anak, sekarang coba ukur panjang tali layang-layang Penny dengan jengkal tangan. Nah, jengkal ditunjukkan gambar 1. Gambar 1 itu ada tangan yang direntangkan ya. Jengkal dihitung dari ujung jempol sampai ujung kelingking dari tangan yang direntangkan secara lurus. Kemudian untuk gambar 2, Siti sedang merentangkan kedua tangannya secara lurus. Nah, rentang kedua tangan Siti itu disebut 1 depa. Dihitung dari ujung jari tangan kanan sampai ujung jari tangan kiri yang direntangkan ke samping secara lurus. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Penny sama dengan 20 jengkal Udin. Selanjutnya, jika dibandingkan, tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Penny. Selanjutnya, di halaman 25. Kita baca dulu ya, anak-anak. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Adapun contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah ada pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, ada juga hasta, dan lain-lain. Nah, anak-anak selanjutnya, hitunglah panjang benda di sekitarmu menggunakan alat ukur di bawah ini. Yang pertama, berapa panjang ikat pinggangmu? Dihitung dengan pensil, ada 8 pensil.
Kemudian dihitung dengan jengkal, ada 10 jengkal. Kemudian untuk soal nomor 2, berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Dihitung dengan jengkal, ada 8 jengkal. Dengan batang lidi, ada 2 batang lidi. Selanjutnya di halaman 26. Yang ketiga, berapa panjang tongkat pramuka? Dihitung dengan pulpen, ada 10 pulpen. Dihitung dengan jengkalmu, ada 2 jengkal. Nah, selanjutnya gambar nomor 4. Berapa panjang lengan kirimu? Dihitung dengan jengkalmu, ada 3. Dihitung dengan pulpen, ada 2. Terakhir nomor 5. Berapa panjang tali sepatumu? Nah, karena panjang tali sepatu itu bervariasi ya, bermacam-macam, ukurannya berbeda-beda. Di sini Bu Guru kasih contoh saja. Untuk dihitung dengan jengkal, ada 6 jengkal. Kemudian dihitung dengan batang korek api, ada 12 batang korek api. Nanti anak-anak untuk pengukuran di halaman 25 dan 26 silahkan diukur sendiri berdasarkan panjang jengkalmu dan ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya di halaman 27. Anak-anak, kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Masih ingat? Alat ukur tidak baku ada apa saja? Ya, ada jengkal, hasta, depa, langkah kaki, kemudian korek api, batang lidi, pulpen, dan sebagainya. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya. Mungkin meja, kursi, lantai keramik, buku tulis, kemudian buku temanya anak-anak, dan sebagainya. Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Bebas ya kalau untuk berlatih bendanya sesuai pilihan anak-anak sendiri. Selanjutnya, ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang ya, anak-anak. Selanjutnya, tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di situ Bu Guru sudah kasih contoh. Anak-anak nanti bisa menulis berdasarkan jawabannya anak-anak sendiri. Dari nomor 1, ikat pinggang ada 10 jengkal. Nomor 2, tongkat pramuka ada 9 jengkal. Nomor 3, penggaris kayu ada 8 jengkal. Kemudian tali sepatu nomor 4 itu ada 6 jengkal. Dan yang kelima itu lengan kiri
ada 3 jengkal. Kita lanjutkan di halaman 28. Baca bersama yuk, biar anak-anak tambah semangat belajarnya. Siap ya? 1, 2, 3. Mengukur harus dilakukan dengan benar. Menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Bersikap adil kepada teman-teman. Selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Tadi kemarin di pembelajaran selanjutnya kita sudah tahu bahwa simbol atau lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Nah, padi yang merupakan makanan pokok di Indonesia melambangkan kemakmuran. Sedangkan di sini kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Selanjutnya, anak-anak, ada 3 soal di situ. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal nomor 1, apakah bunyi sila kelima Pancasila? Jawabnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian soal yang kedua, apa lambang sila kelima Pancasila? Ya, jawabnya padi dan kapas. Soal yang ketiga, sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila kelima Pancasila? Di sini Bu Guru kasih 5 contoh ya. Nanti anak-anak boleh memberikan jawaban yang lainnya. Contoh dari Bu Guru hanya merupakan alternatif jawaban. Yang 1 atau A, bersungguh-sungguh dalam belajar. B, menghormati hak-hak orang lain. C, melaksanakan hak dan kewajiban. D, menghargai hasil karya orang lain. Kemudian E, tidak mencela, menghina, atau mengejek teman. Selanjutnya di halaman 30, di situ disajikan puzzle dari lambang sila kelima Pancasila. Yaitu padi dan kapas. Tugasnya anak-anak, guntinglah gambar-gambar di bawah ini. Susun dan tempelkan sehingga membentuk gambar padi dan kapas. Anak-anak, gunting dengan hati-hati, sesuaikan agar nanti bisa tersusun rapi
bisa tersusun rapi gambarnya. Jangan lupa dilem agar bisa menempel dan tidak berantakan ketika digeser. Adapun urutannya di sini Bu Guru kasih contoh ya. Yang pertama adalah nomor 4, kedua nomor 3, atau kedua nomor 2. Ini boleh anak-anak ke kanan dulu atau ke bawah dulu. Kemudian yang terakhir nomor 1. Di halaman 32, diskusikan bersama teman sekelompokmu. Pernahkah kamu bersikap adil pada sesama? Jika pernah, tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Misalnya dengan ayah. Peristiwanya memberi uang jajan sesuai kebutuhan kakak dan adik. Kemudian dengan ibu, peristiwanya memberikan porsi makan yang sama dan sesuai antara kakak dan adik. Yang ketiga, dengan saudara, peristiwanya bermain secara bergantian dan adil. Kemudian yang keempat, ini dengan teman. Peristiwanya menyelesaikan soal-soal dan menjawabnya secara bersama-sama. Untuk mengerjakan soal halaman 32, ini anak-anak contoh dari Bu Guru hanya merupakan alternatif jawaban. Anak-anak dipersilahkan untuk memberi contoh peristiwa yang lainnya. Selanjutnya, anak-anak ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Pengalaman saat berbuat adil kepada sesama. Ceritakan dengan suara yang nyaring dan percaya diri. Kemudian untuk kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua dapat menemani siswa mengukur panjang benda yang ada di rumah menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya, mengukur panjang tempat tidur menggunakan jengkal. Mengukur panjang sapu menggunakan pensil. Mengukur panjang meja menggunakan pulpen. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video dari Bu Guru. Semoga video yang Bu Guru sajikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.